Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja praktek kerja lapangan kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya, perkenalkan rekan saya yaitu Iman Takat Juniarsa dengan NIM 082011833017 dan saya sendiri Stephen Zwignyo dengan NIM 082011833060. Dosen pembina PKL kami yaitu Ir Eliana atau Bu Eli. Indonesia merupakan negara dengan penduduk sebesar 276 juta jiwa berdasarkan data dari World Bank dari tahun 2021. Hal ini membawa Indonesia menjadi negara keempat terbesar di dunia dengan populasi yang terbesar. Dengan banyaknya populasi ini, pasti terjadi banyak kompetensi dalam dunia kerja. Terlebih lagi pada era globalisasi saat ini, pasti banyak pekerjaan yang digantikan dengan mesin. Sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas untuk masuk ke dunia kerja. Di sini, Universitas Airlangga merupakan suatu institusi yang menghasilkan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan nasional dan menghasilkan individu yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sebagai bekal saat berada di dunia kerja atau berdampingan dengan masyarakat. Kita sebagai mahasiswa statistika akan menerapkan ilmu statistika pada dunia kerja. Contoh bidang yang memerlukan ilmu statistika adalah seperti medis, komputasi, ekonomi, dan pembangunan bisnis, dan masih banyak lainnya. Di sini kita memilih Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur karena institusi tersebut membutuhkan statistika untuk mengolah data yang besar mereka. Fokus pembelajaran selama kegiatan PKL di sini, kami memfokuskan yaitu pengalaman dalam lingkungan kerja dengan mempraktikkan kemampuan dari keterampilan pada suatu lembaga serta menambah wawasan dan pengalaman penerapan penyelesaian statistika pada lapangan. Kemudian menerapkan ilmu disiplin statistika pada suatu lembaga untuk menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan data. Kemudian melatih mahasiswa agar mampu bermasyarakat dalam dunia kerja dan mempelajari serta menganalisis sistem kerja pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada Sekretariat Subbagian Penyusunan Program. Untuk batasan masalah, yaitu ruang lingkup yang dibahas pada hasil kegiatan PKL ini adalah terbatas pada lingkup pendidikan di Provinsi Jawa Timur. Kemudian sekolah yang dianalisis pada hasil kegiatan PKL ini terbatas pada sekolah menengah yang mencakup sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan pendidikan khusus dan layanan khusus. Adapun luaran dari kegiatan PKL kami yaitu profil pendidikan sekolah menengah dan khusus di Jawa Timur pada periode 2021-2022 dan artikel ilmiah klasifikasi sekolah negeri berdasarkan kebutuhan guru untuk jenjang SMA, SMK, PKLK pada periode 2021-2022. Baik, berikut adalah salah satu luaran dari hasil kerja PKL kami di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang berjudul Profil Pendidikan Sekolah Menengah dan Khusus di Jawa Timur pada periode 2021 dan 2022 dalam masa pengerjaan mulai tanggal 1 Agustus 2022 hingga 9 Agustus tahun 2022. Profil pendidikan menengah dan khusus disusun bersumber pada pengolahan instrumen data pokok pendidikan dasar dan menengah kabupaten atau kota tahun 2022 yang menyajikan data pada tahun 2021 sampai 2022. Nah, berikut ini adalah data prasarana pendidikan yang bersumber dari Dapodik 2022. Diperoleh pendidikan menengah dan khusus berjumlah 4.014 sekolah, 49.128 rombongan belajar, 95.732 ruang kelas, 3.701 perpustakaan, 867 ruang UKS, 149 tempat olahraga, dan 7.936 laboratorium. Di sini terdapat angka yang kosong atau negatif, ini berarti pada Dapodik ini masih belum ditemukan data ruang UKS dan tempat olahraga pada jenjang SMA dan PKLK. Nah, selanjutnya data sumber daya manusia berdasarkan pendidikan. Yang pertama, total dari pendidikan menengah dan khusus terdapat 443.691 siswa baru dan terdapat 1.330.587 siswa yang sedang melakukan pendidikan. Lalu sebesar 400.4.717 lulusan pada jenjang sekolah menengah dan PKLK. Lalu 88.298 guru yang terdapat pada jenjang SMA, SMK, dan PKLK. Terdapat 7.293 siswa yang mengulang, lalu terdapat 49.695 siswa yang putus sekolah. Baik, selanjutnya data kekurangan prasarana
Nah, pada pendidikan menengah dan khusus terdapat kelebihan 46.605 ruang kelas, terdapat kekurangan sebesar 313 perpustakaan, terdapat kekurangan 1.290 ruang OKS, terdapat kekurangan 2.008 tempat olahraga, dan memiliki kelebihan sebesar 3.922 laboratorium. Nah, selanjutnya ada grafik perbandingan siswa mengulang dengan siswa putus sekolah. Nah, pada pendidikan menengah dan khusus memiliki siswa mengulang sebesar 7.293 dan memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi, yaitu sebesar 49.695 angka putus sekolah. Selanjutnya adalah indikator akses yang meluas dalam rasio pendidikan. Ini terdapat indikator rasio SK, yaitu rasio siswa per kelas, dan rasio K per RK, yaitu rasio kelas per ruang kelas. Pada pendidikan menengah dan khusus memiliki rasio siswa per kelas sebesar 27 dan rasio kelas per ruang kelas sebesar 0,51. Nah, selanjutnya indikator akses yang meluas pada bidang prasarana. Di sini ada 4 prasarana. Yang pertama adalah perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium. Nah, idealnya seluruh prasarana ini adalah memiliki nilai 100%. Nah, pada data pendidikan menengah dan khusus didapatkan perpustakaan sebesar 92,20%, yaitu hampir mendekati angka ideal. Lalu ruang UKS sebesar 21,60%, yaitu cukup jauh dari angka ideal 100%, dan tempat olahraga sebesar 3,71%, yang berarti sangat jauh dari angka ideal dari 100%. Lalu nilai dari laboratorium adalah 150,13%, yaitu udah ideal, tapi yang berarti memiliki kelebihan sebesar 50,13% laboratorium. Nah, selanjutnya adalah indikator akses yang berkeadilan. Di sini ada tiga indikator. Yang pertama adalah PG-APK, yaitu paritas gender angka partisipasi kasar, IPG-APK, indeks paritas gender angka partisipasi kasar, dan presentasi siswa swasta. Nah, PG-APK ini idealnya 0, tetapi pada pendidikan menengah dan khusus itu memiliki angka PG-IPK, PG-APK sebesar 0,95%, yaitu berarti memiliki siswa laki-laki lebih banyak daripada siswa perempuan. Nah, lalu pada IPG-APK, indeks paritas gender angka partisipasi kasar, yaitu sama, yaitu 0,94%, yang berarti hampir menyentuh angka ideal, yaitu 1, tetapi dalam artian masih memiliki angka siswa laki-laki itu lebih banyak daripada perempuan. Nah, pada presentasi siswa swasta itu memiliki nilai 48,18%, yaitu berarti pada sekolah swasta ini didominasi oleh siswa laki-laki daripada perempuan. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran bermutu dari segi siswa. Yang pertama ada indikator presentasi SB SMA atau siswa baru SMA. Idealnya adalah 100%. Dan dari data sudah terdapat 100%, yang berarti siswa baru SMA itu sudah cukup ideal. Lalu ada angka mengulang yang idealnya adalah 0%. Tetapi di pendidikan menengah dan khusus ini angka mengulangnya itu masih di atas 0%, yaitu ada 0,68 di jenjang SMA, 0,4 SMK, dan PKLK 3,48%. Lalu selanjutnya adalah AB, yaitu angka bertahan. Angka bertahan ini idealnya adalah 100%. Dilihat dari tabel, angka bertahan dari pendidikan menengah dan khusus sudah hampir seluruhnya mendekati 100%, yaitu berarti hampir ideal. Nah, selanjutnya ada AL, yaitu angka lulusan. Idealnya adalah 100%. Nah, di sini terdapat jenjang yang memiliki kekurangan dari angka lulusan, yaitu pada jenjang SMK, yaitu hanya 92,03%. Berarti masih ada 7,97 siswa, 7,97% siswa yang masih belum lulus. Nah, lalu ada APS, yaitu angka putus sekolah. Idealnya adalah 0%. Dari data pendidikan menengah dan khusus ini, itu angka putus sekolahnya masih di atas 3%, yaitu berarti cukup tinggi ya dari 0% angka putus sekolahnya. Nah, lalu ada rata-rata lama belajar sekolah menengah dan PKLK. Idealnya adalah
Lalu selanjutnya ada uh, rata-rata lama belajar. Nah, pada jenjang SMA ini, pada jenjang sekolah menengah ini idealnya adalah 3 tahun, tetapi pada jenjang SMA ini memiliki nilai 0,7%, yaitu berarti di jenjang SMA ini ada beberapa siswa itu masih untuk lama belajarnya itu lebih dari 3 tahun. Next. Baik, selanjutnya indikator pembelajaran bermutu dari segi guru. Nah, pada data pendidikan menengah dan khusus didapatkan presentasi guru layak yaitu sebesar 97,28%, guru bersertifikasi yaitu sebesar 35,48%, dan ruang guru dan selanjutnya adalah indikator pembelajaran bermutu dari segi guru. Nah, ini ada beberapa indikator yaitu presentasi guru layak, presentasi guru bersertifikasi, dan ruang siswa per guru. Nah, ini dari data pendidikan menengah khusus terdapat 97,20% guru yang layak, 35,48% guru bersertifikasi, dan 15,07 ruang siswa per guru. Nah, oke, lanjut. Selanjutnya adalah indikator pembelajaran bermutu dari segi prasarana. Seperti dari tabel dari tabel sebelumnya, ini ada ulang 2, 3. Ini selanjutnya adalah indikator pembelajaran bermutu dari segi prasarana. Idealnya adalah 100%. Nah, pada data pendidikan menengah dan khusus ini memiliki bentar, ada yang lupa. Selanjutnya ada indikator pembelajaran bermutu dari segi prasarana, yaitu idealnya adalah 100%. Nah, ini ada indikator yang pertama adalah presentasi SAAB, yaitu presentasi sekolah dengan akreditasi A dan B. Lalu ada presentasi RKB, yaitu presentasi ruang kelas baik, presentasi Perpus B yaitu perpustakaan yang baik, presentasi RK yaitu RUKSB yaitu ruang UKS yang baik, dan presentasi lab B yaitu presentasi laboratorium yang baik. Pada pendidikan menengah dan khusus memiliki sekolah dengan akreditasi A dan B itu sebesar 37,02%, lalu memiliki ruang kelas baik sebesar 61,68%, yaitu hampir mendekati 100%, lalu perpustakaan yang baik yaitu 48,15%, yang berarti masih jauh dari angka 100% yaitu idealnya, lalu ruang UKS yang baik yaitu sebesar 47%, juga masih jauh, lalu laboratorium baik sebesar 53%, mungkin cukup baik. Nah, ini adalah ringkasan dari beberapa nilai tabel yang sebelumnya, atau bisa disebut dengan misi 1, yaitu nilai indikator akses yang meluas, merata, dan berkeadilan. Next. Selanjutnya ini adalah rangkuman dari tabel misi 3, yaitu nilai indikator pendukung transformasi dan reformasi pendidikan. Next. Lalu selanjutnya adalah presentasi pencapaian kinerja pendidikan menengah dan khusus pada tahun 2021-2022. Nah, ini yang merah ini berarti masih bertanda kurang karena minimal dari pencapaian kinerja pendidikan menengah dan khusus ini sebesar 80%. Jadi jika di bawah 80% itu masih dikatakan kurang. Next. Nah, lalu dapat disimpulkan berdasarkan analisis indikator, maka dapat disimpulkan bahwa nilai terburuk adalah misi 1, yaitu akses yang meluas, merata, dan berkeadilan, dengan nilai pendidikan menengah dan khusus sebesar 57,46%. Berarti masih termasuk dalam kinerja berkategori kurang. Lalu nilai yang terbaik adalah misi 3, yaitu pembelajaran yang bermutu dengan nilai pendidikan menengah dan khusus sebesar 65,25%, yang lebih tinggi daripada misi 1. Tetapi kinerja ini juga masih termasuk dalam kategori kurang. Selanjutnya, jenjang pendidikan tengah nilai terbaik adalah SMK dengan nilai sebesar 71,48%, tetapi juga masih termasuk dalam kategori kurang.
Selanjutnya, jenjang pendidikan yang terburuk adalah jenjang PKLK dengan nilai sebesar 55,50% dan termasuk dalam kategori kinerja kurang. Nah, lalu kinerja dari pendidikan menengah dan khusus Provinsi Jawa Timur ini yang didapatnya sebesar 65,25%, yaitu rata-ratanya. Dan rata-rata ini masih terbilang kinerjanya dalam kategori kurang. Nah, dari hasil analisis sebelumnya, ada beberapa saran yang ditambahkan. Yang pertama adalah menambah ruang kelas baru pada sekolah-sekolah yang kekurangan ruang kelas, serta membangun ruang perpustakaan, tempat olahraga, dan laboratorium pada sekolah-sekolah yang tidak memiliki ruang atau tempat tersebut untuk memenuhi kriteria dalam misi pertama. Lalu, menambahkan kuota guru untuk mengikuti prioritas PPG, yaitu program profesi guru, untuk menunjang misi ketiga. Selanjutnya, rehabilitas ruangan yang mengalami kerusakan untuk menunjang misi ketiga juga. Nah, dengan melakukan upaya seperti yang disebutkan sebelumnya, maka diharapkan misi 1 dan 3 akan meningkat. Dan pada akhirnya, kinerja pendidikan menengah dan khusus Provinsi Jawa Timur juga akan meningkat. Oke, selanjutnya adalah keluaran kami, yaitu klasifikasi sekolah negeri pada Provinsi Jawa Timur berdasarkan kebutuhan guru untuk jenjang SMA, SMK, PKLK dengan metode K-Means Cluster Non-Hierarchy dengan masa pengerjaan dari 11 Juli 2022 hingga 29 Juli 2022. Oke, sekolah pasti membutuhkan guru untuk mengajari siswa-siswanya. Nah, pada sekolah yang terbagi dalam berbagai macam daerah di Provinsi Jawa Timur pasti terdapat sekolah yang mengalami kekurangan ataupun kelebihan guru. Data ini kami peroleh dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur secara langsung. Oke, metode analisis yang kita gunakan adalah pertama kita mendeskripsikan data pada tiap jenjang, kemudian kita standarisasi data untuk meminimalkan variasi atau deviasi. Selanjutnya melakukan analisis cluster non-hierarki dengan menggunakan 3 cluster, kemudian menginterpretasikan luaran hasil analisis dari perangkat lunak SPSS dan memperoleh karakteristik dari tiap cluster yang terbentuk dan menghasilkan kesimpulan berdasarkan karakteristik yang terbentuk. Nah, di sini kami akan melakukan analisis cluster dengan menggunakan SPSS yang kemudian kita peroleh nilai dari tiap cluster itu ada berapa sekolah. Yang selanjutnya kita ranking untuk ketiga cluster, untuk 2 cluster. Yang pertama adalah cluster yang memiliki kelebihan guru dan cluster yang kedua adalah cluster yang kekurangan guru. Kita ranking secara top 3 dari tiap kabupaten yang ada. Oke, pertama kita lanjut ke jenjang SMA. Di sini kita lihat ada hasil ini, variabel kelebihan PNS dan non-PNS keseluruhan. Jika negatif artinya kekurangan, jika positif artinya kelebihan. Ini juga kelebihan. Oke, selanjutnya untuk tiap klaster pada jenjang SMA, di sini klaster 1 terdapat 250 sekolah, klaster 2 terdapat 1 sekolah, dan klaster 3 terdapat 161 sekolah. Oke, berdasarkan rankingan tersebut, untuk klaster yang kelebihan guru, di sini Kabupaten Bojonegoro terdapat 10 sekolah yang kekurangan kelebihan sekolah, kemudian pada Kabupaten Tuban terdapat 14 sekolah yang kelebihan guru, dan pada Kabupaten Probolinggo terdapat 13 sekolah yang kelebihan guru. Selanjutnya untuk klaster yang kekurangan guru, yaitu klaster 1 pada jenjang SMA, di sini adalah Kota Surabaya sebanyak 2 sekolah yang kekurangan guru, kemudian Kabupaten Jember sebanyak 14 sekolah yang kekurangan guru, dan Kabupaten Kediri sebanyak 14 sekolah yang kekurangan guru. Oke, selanjutnya adalah analisis untuk jenjang SMK. Di sini kita lihat pada kelebihan keseluruhan, sehingga kita peroleh bahwa klaster 1 merupakan klaster yang kekurangan guru, dan klaster 3 adalah klaster yang kelebihan guru. Oke, di sini kita peroleh pada klaster 1 terdapat 180 sekolah, pada klaster 2 terdapat 3 sekolah, dan pada klaster 3 terdapat 114 sekolah. Untuk klaster yang kekurangan guru, yaitu klaster 1, yaitu pada Kabupaten Bojonegoro sebanyak 15 sekolah, kemudian pada Kabupaten Bondowoso sebanyak 17 sekolah, dan Kabupaten Pasuruan sebanyak 10 sekolah. Untuk klaster yang kelebihan guru, yaitu klaster 3, pada Kota Malang sebanyak 10 sekolah, dan Kota Surabaya sebanyak 11 sekolah, kemudian pada Kabupaten Tulungagung sebanyak 8 sekolah yang kelebihan guru. Oke, selanjutnya untuk analisis pada jenjang PKLK. Di sini untuk klaster 1 merupakan klaster yang kelebihan guru, dan klaster 3 merupakan klaster yang kekurangan. Namun pada umumnya hasil klaster ini kami simpulkan sudah ideal untuk keseluruhan guru pada jenjang PKLK. Oke, untuk klaster 1 pada jenjang PKLK terdapat 3 sekolah, kemudian untuk klaster 2 terdapat 7 sekolah, dan pada klaster 3 terdapat 1 sekolah. Untuk rankingannya di sini pada klaster 1 atau klaster yang kelebihan guru, pada Kabupaten Banyuwangi terdapat 1 sekolah, kemudian pada Kabupaten Jember sebanyak 1 sekolah, dan pada Kota Blitar sebanyak 1 sekolah. Adapun klaster yang kekurangan guru pada klaster 3 yaitu Kota Malang sebanyak 1 sekolah.
Dari hasil analisis tersebut kita peroleh kesimpulan yaitu sekolah pada jenjang SMA untuk cabang kabupaten kota Bojonegoro, Tuban, dan Probolinggo merupakan Suara hilang. gak jelas aja nih nelpon pas ini pas wae betul kayak nelpon bangsat. Oke, berdasarkan hasil analisis yang kita peroleh, berdasarkan hasil analisis yang kita lakukan, di sini kita peroleh kesimpulan, yaitu pertama, sekolah pada jenjang SMA untuk cabang kabupaten atau kota Bojonegoro, Tuban, dan Probolinggo merupakan kabupaten yang kelebihan guru sebesar 37 sekolah, dan kekurangan guru pada kabupaten atau kota Surabaya, Jember, dan Kediri dengan terdapat 50 sekolah yang kekurangan guru pada cabang tersebut. Selanjutnya, sekolah pada jenjang SMK untuk cabang Kabupaten Bojonegoro, Pasuruan, dan Bondowoso merupakan kabupaten yang kekurangan guru sebesar sejumlah 42 sekolah, dan kelebihan guru pada kabupaten atau kota Malang, Surabaya, dan Tulungagung dengan terdapat 27 sekolah yang kelebihan guru pada cabang tersebut. Oke, selanjutnya untuk jenjang PKLK memiliki kebutuhan guru yang ideal atau sudah merata, namun masih terdapat 3 sekolah yang kelebihan guru dan 1 sekolah yang kekurangan guru. Oke, berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, kita peroleh saran yaitu diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan untuk membuka kuota atau bagi guru pada sekolah-sekolah yang kekurangan guru dengan memperhatikan mata pelajaran yang kekurangan guru, atau sebagai landasan dalam melakukan relokasi guru dari sekolah yang kelebihan guru kepada sekolah yang kekurangan guru. Selanjutnya diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan metode pengklasifikasi yang lain atau melakukan koreksi pada hasil karya ilmiah ini, sehingga pengklasifikasian sekolah berdasarkan kebutuhan atau kekurangan guru pada sekolah-sekolah jenjang SMA, SMK, dan PKLK di Provinsi Jawa Timur dapat akurat. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata atau kurang dari hasil analisis kami. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.